Aktifin dulu kameranya semua yuk. Ini saya record, diaktifin kameranya semua nih, biar saya lihat wajah-wajahnya. Ayo, Christine, Hailey, Regin. Jadi nanti setelah saya berikan tugas, jangan nanti saya diteror. Paham ya maksudnya diteror ya, saya sudah jelasin, tapi nanti di chat lagi maksudnya bagaimana. Jadi di sini pembelajarannya gampang banget. Kita hanya mengetik, kemudian memasukin rumusnya. Oke. Memang hanya modal laptop saja. Jadi saya bilang kalau gimana? Di lab komputer dibuat maksudnya? Oke, itu masih kayaknya nggak boleh kita pakai kalau bukan jam pelajaran. Nah, jadi tugasnya adalah seperti begini. Saya share screen. Dan tugasnya begini, ya dilihat semua ya. Ada 6 soalnya. Ini. Dibuat dalam satu file Excel. Oke. Simpan tugas tersebut dengan format seperti berikut. Kamu masukin nama kamu. Contoh, ini Andi. Kemudian underscore, tugas semester 2, masukin kamu kelas berapa. Paham ya? Nah, buat di dalam Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Underscore itu yang di samping 0. Oke. Nah, ini paling lambat sekarang tanggal 27. Minggu depan tanggal berapa? 4 ya? Benar nggak? Oke, tanggal 4 ya. Dilarang sharing tugas, jika ketahuan akan diberi 50 tanpa pemberitahuan. Oke. Maksudnya kalau misalnya punya kamu sama dengan punya teman kamu, saya langsung kasih nilainya 50. Gimana taunya? Dan ini adalah tugasnya. Kemarin kita udah belajar ya gimana cara untuk menghitung jumlah dan rata-rata. Oke, jadi sebagai contoh di sini, Gunardi 95 tambah 83 tambah 95 berapa? Contoh, kita anggap aja 300. Oke. Contoh. Nah, ini adalah soalnya wajib kamu tulis ulang. Kamu tulis ulang kembali. Nah, jadi di sini pemakaiannya itu adalah sum dan average. Oke. Ini yang saya bilang kemarin sebagai layar. Oke, mungkin kekecilan, tapi di sini pasti bakalan kelihatan. Oke. Nampak ya kalau misalnya sebagai layar gini ya. Nah, kalau di sini kan bakalan kelihatan. Kalau kita bagikan tadi tambah, kita tulis wajib ulang tulis ya. Contoh tadi Gunardi nilainya 95. Oke, kemudian di sini sebelahnya 83. Gak nampak, bentar ya. Oke, di sini adalah 95. Nah, waktu itu senanya. Nih, seperbesar. Makanya tadi saya bilang jangan duduk di belakang biar kelihatan. Kalau gini udah kelihatan? Udah ya? Oke, udah kelihatan ya? Nah, kemarin kita udah belajar bagaimana cara untuk masukin rumusnya. Apa yang pertama kali diklik? Buat apa? Sama dengan, kemudian diklik. Oke, biar lebih cepat kamu pemakaian sum. Sum, buka kurung, tutup kurung. Hasilnya 273. Oke, bisa nggak? Coba dipraktekin ya buat yang online atau offline. Biar kamu ngerti cara pengerjaan tugasnya. Oke, saya ulangin. Sama dengan tulis sum. Udah, sum itu sama kayak operator aritmatika tambah-tambah. Sum, buka kurung, blok datanya seperti gini. Tutup kurung.
Enter. Keluar nggak hasilnya? Oke. Nah, di sini yang semau nilai itu adalah bagaimana cara kamu masukin rumus. Kemarin saya udah kasih tahu ya, kalau oke, ini waktu kemarin saya udah bilang ya, kalau misalnya kamu tidak pakai rumus, di sini bakalan kelihatan. Kalau kamu langsung keluarin jawabannya, lihat 273 di sini 273. Kalau ini dia bakalan pakai rumusnya, bakalan kelihatan. Yang sudah praktikum di sekolah, benar nggak? Ada nampak di atasnya nih, di bagian formulanya. Kelihatan ya? Nah, jadi hanya seperti gini aja kok, masukin rumusnya sama dengan sum, buka kurung, input datanya, kemudian tutup kurung, maka akan keluar. Nah, sum ini sama seperti begini. Oke, kita bisa buat juga sama dengan, ya coba dipraktekin, sama dengan diklik, ditambah ini, ditambah ini. Coba dibuat semuanya. Iya, benar ya, nih. Paham? Oke. Nah, ini kan hasilnya 273 kita pakai sum ya. Dibuat sama dengan diklik angkanya, datanya. Kemudian buat tambah, kemudian buat ini, ditambah ini. Diklik-klik aja. Kemudian coba kamu enter. Sama nggak hasilnya 273? Itu di cancel aja atau dia? Sama ya? Atau ada yang berbeda? Sama ya? Nah, kalau kamu pakai tambah-tambah seperti gini, itu bakalan lama ngerjain. Lama ya? Apalagi data yang saya berikan ini cukup banyak. Oke? Data yang saya berikan ini cukup banyak. Gimana kamu buat ini nambah jumlah ini ada 20 orang? Nah, jadi nanti kamu pakai di sini sama dengan sum buka kurung, tarik dari atas ke bawah, tutup kurung, maka keluar hasilnya. Sama ya, nih. Hanya berbeda rumusnya, tetapi hasilnya sama. Oke? Nih. Iya, ditulis ulang soalnya. Dan pasti, kenapa? Gimana? Ya, yang perlu kita buat adalah jumlah dan rata-ratanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rata-rata. Kalau rata-rata itu bagaimana biasanya? Ayo, rumus rata-rata bagaimana? Ya, rata-rata itu gimana? Ayo, dari yang online di sini ada yang hadir 21. Cara untuk menghitung rata-rata bagaimana? Yaitu adalah seperti begini. Datanya dibagi dengan 3, yaitu boleh dibuat di sini ya. Sama dengan average. Ya. Buka kurung, kemudian pilih datanya lagi. Tutup kurung. Enggak mesti. Kamu mau buat caps lock atau huruf kecil juga boleh. Sekali lagi saya ulang ya. Average. Dapat besar deh bagi yang nggak kelihatan nih. No, sama dengan average, buka kurung, pilih datanya, tutup kurung. Nampak ya? Kok beda hasil? Hasilnya berapa punya kamu? Ya memang 91. Hah? Kan kita hitung sekarang rata-ratanya. Gimana? Ada yang nggak bisa? 91 ya? Itu kamu bisa, oke. Tadi bisa. Hah? Gimana? 89.
Oh, kamu nggak buat 95-nya loh. Coba diulang. Sama dengan. Oke. Untuk yang online nih, saya tanya dulu dari 21 orang yang hadir. Mengerti nggak cara pengerjaan tugasnya? Ngerti, Pak. Mengerti ya? Kemudian blok data. Nah, no. Bloknya gini. Klik tahan gini. Tutup kurung. Oke. Sekali lagi, bloknya gini. Klik, kemudian tahan. Saya. Kamu gimana? Bisa? Coba dibuat ya. Kita mulai dulu dari besar ya. Sama dengan SUM, SUM, buka kurung, no, shift 9, ya, blok datanya. Ya, tutup kurung. Oke, enter penulisan. Oke, bisa ya. Coba dibuat average sama dengan average. Oke, kemudian pilih datanya lagi. Enter. Paham ya? Oke. Oke. Hanya seperti begitu tugasnya. Oke. Jadi di sini nanti, oke, hello, yuk, dengar ya. Nah, itu tadi saya bilang ya, kalau tidak punya laptop, kamu bisa ngerjainnya juga di handphone. Bisa, kan ada di sini saya udah buat loh. Nah, coba nanti kamu download aja, kamu boleh pakai Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Kemarin kita udah belajar ya gimana cara buka Google Spreadsheet. Google Docs, tahu masih ingat gimana cara buka Google Docs? Tahu ya? Oke. Oh, ini ada yang chat rupanya, sorry, saya nggak kelihatan. Ada 8 orang. Nggak ngerti, Oke. Itu buat, oke, bentar ya, saya jelasin bentar. Itu buat tugasnya pakai tabel. Iya, benar. Buatnya pakai tabel. Cara blok datanya gimana, Nah, cara blok data yaitu klik satu data, kemudian tahan dan geser. Benar nggak? Ini caranya. Kita klik dulu satu datanya, kemudian tahan dan geser ke semua datanya. Oke? Nah, jadi di sini kamu lihat aja nanti video pembelajarannya. PR-nya ditulis di laptop ya, bukan ditulis tapi diketik. Beda menulis sama mengetik. Oke? Itu pakai rumus SUM, benar. Di sini ingat ya. Di sini ingat, semua di sini yang offline ada di bawah handphonenya? Oke, ada yang bawa kertas? Oke, enggak. Ya udah. Nanti di pembuatan tugasnya bakalan kasih tahu rumus-rumus untuk menghitung jumlah bagaimana, untuk menghitung rata-rata juga bagaimana. Oke? Google Spreadsheet itu apa? Nah, oke, wait, hello, yuk, jangan kayak gitu. Oke? Nah, untuk Google Spreadsheet itu gimana kemarin caranya? Pertama kali kita masuk ke google.com. Oke? Setelah kita masuk ke google.com, di sini bakalan ada titik 9. Nih. Oke, ini titik 9. Kemudian kamu scroll saja ke bawah, cari itu spreadsheet. Nah, di handphone ada, dari Play Store ada, dari App Store juga ada. Bagi yang pengguna iPhone. Oke. Kemudian kamu buat di sini. Nah, perbedaannya kalau Google Spreadsheet itu adalah online, Microsoft Excel itu adalah offline. Saya tanya tampilannya sama nggak? Sama ya. Nah, ini dari Google. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini sama juga, masukin datanya juga sama. Dan buat rumusnya juga sama. SUM, buka kurung, pilih data,
tutup kurung, enter. Bentar ya, 83 di sini. Saya ini datanya kok beda. Nah ini. Oke, nah, ini 95 rupanya. Jadi nggak ada alasan nih. Dia bakalan keluar hasilnya tetap 273. Kamu pakai rumus SAM juga boleh. Ada yang mau ditanyain sama saya? Saya yang Android bagaimana? Nih, saya bilang. Android, coba kamu cek di handphone, ada aplikasinya namanya Google Spreadsheet. Oke, Google Spreadsheet. Di sini saya udah buat nih. Nah, Google Spreadsheet. Untuk masukin rumusnya juga saya udah berikan. Bagi yang nggak mengerti, dilihat saja video pembelajaran kita ini. Sekali lagi saya ulangin ya. Pengguna iPhone atau Android ada di Play Store atau App Store. Kamu cari aja namanya adalah Google Spreadsheet. Nah. Iya, benar. Sum itu adalah tambah-tambahnya. Nah, kalau misalnya datanya sebanyak ini, kamu mau nggak ngitungnya pakai tambah, tambah, tambah gitu terus? Yang kayak tadi. Gimana? Iya, nanti sebuat banyak tugasnya kamu merepet. Nah, banyak temannya yang bilang nih, saya bikin tabelnya bagaimana? Kalau kamu tidak mengerti bagaimana buat tabel, tidak ada masalah. Jadi contoh, kita buat tugasnya, kamu buat aja seperti gini. Ini nomor, ikutin saja ya. Kemudian 1 sampai 20, ya udah. 9, contoh kita buat 10. Ini namanya siapa nih? Nama Gunardi. Nah, ini contoh di sini 10 Zain Malik. Nah, gini aja. Yang penting kamu buat rapi. Oke. Excel 2007 boleh sah, mau 2007, 2013, 2010 dan 2016 sampai yang terbaru 2019 itu bisa dipakai. Rumusnya juga sama. Oke. Iya, angkanya semua wajib sama. Oke. Nah, untuk menghitung jumlah dan rata-rata ada yang mau ditanyain? Semua ada ngerti ya? Nah, kalau di sini kan ada tulisan jumlah, benar ya? Di sini ada tulisan jumlah, seperbesar bagi yang nggak nampak. Ini ada tulisan jumlah, gimana cara ngitungnya? Dari atas sampai bawah. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah English. Ya udah kamu tarik seperti gini, ceret gini sampai bawah, terus masukin rumus. Gimana? Nah, mata pelajarannya adalah seperti gini. Terserah kamu deh mau buat mata pelajarannya bagaimana, tapi namanya, data nilainya harus sama. Namanya ikutin aja, nanti kamu capek kalau cari nama 20 orang. Ya kan? Nah, hanya ini aja jumlah dan rata-rata. Gimana? Paham? Nah, sekali lagi saya bilang, kalau misalnya tidak punya laptop bagaimana? Kamu boleh mau pinjam punya saudara boleh, pinjam punya tetangga boleh, ke warnet juga boleh. Kalau mager, kalau masih mager atau nggak ngerti caranya, ini tadi saya bilang, caranya itu adalah kamu download saja di Play Store atau App Store. Google Spreadsheet. Rumusnya sama. Nih, sama ya rumusnya, hasilnya juga sama. Nah, kalau ada yang bilang, penyimpanan saya nggak muat. Jawaban hapus gamenya. Hapus, download lagi setelah selesai tugasnya. Kamu lebih pilih game kamu atau nilai? Nah, kamu bentar lagi mau naik ke kelas 8. Kalau satu nilai kamu aja kosong, bisa tidak naik kelas. Jadi sekarang, ini tidak sampai 100 MB. Dikit banget. Oke, untuk ujian TIK kita masih belum buat soalnya ya. Tapi untuk tugasnya seperti gini, bikinnya di Microsoft Excel ya. Nih, sekali lagi saya bilang ya, tugasnya itu kamu boleh buat di Microsoft Excel, boleh. Ini menggunakan nih. Ini dari laptop.
Oke, ini laptop. Kalau yang Google Spreadsheet ini adalah handphone. Jadi tidak ada alasan kalau tidak mengerjain tugasnya. Oke. Nah, untuk masukin rumusnya nanti saya buat di tugasnya. Aku download barusan 200 MB. Oke. Nah, hanya 200 MB rupanya. Nah, temannya nanya nih, bagaimana buat rata-rata? Sekali lagi kita ulang ya. Kita ulang, ini datanya. Oke, tadi kan dari dari Microsoft Excel ya. Sekarang dari Google Spreadsheet. Caranya juga sama dengan kita buat lagi ulangnya. Blok datanya, klik sekali, kemudian tahan dan geser. Nih, cara untuk ngebloknya. Klik sekali datanya, tahan dan geser. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, mana videonya? Ya, itu makanya tadi saya bilang. Iya, ini Zoom. Nah, ini video pembelajaran kita saya bakalan kirim ke GC. Jadi kalau misalnya kamu mau melihat pembelajaran kita lagi, tinggal ditonton aja. Oke? Nah, kalau untuk tadi buat rata-rata juga sama dengan average. Nah, rumusnya sama di dalam setiap apapun. Klik sekali, kemudian tahan dan geser. Tutup kurung, enter. Hasilnya sama di Microsoft Excel atau di Google Spreadsheet. Oke? Nah, gimana? Cara buat tulisannya, oke bentar ya. Iya, average. Gimana? Iya. Mau buat yang mana nih? Apa katanya tadi? Hello, ada yang mau buat pertanyaan? Oke, sejalan. Hasilnya koma. Gimana? Sama juga, buka kurung. Halo, pada lagi sih dulu sini. Biasa kan 2 jari, 2 tangan. Ini kiri. Oke. Oh iya. Ya, peragi blok datanya. Nih, bentar, jangan dulu dipraktikkan. Nah, ini ya. Biar si Jessica Jane yang praktekin. Seputar dulu nih kameranya. Nah, ini ya Verage, kemudian klik. Oh, jangan grogi 95 dulu. Iya, seperti gitu juga boleh. Enter. Oke. Paham ya? Nah, mana? Verage, klik, iya. Tutup kurung, enter. Oke, itu memang nggak apa-apa, tapi memang hasilnya adalah seperti gini. Kamu pakai yang ya cara kirim ke GC-nya gimana, Sir? Cara kirim ke GC. Nah, untuk kirim tugasnya lewat dari WA saja. Oke, kita masukin cara kirim Microsoft Excel ke handphone. Masih ada yang belum tahu? Iya, kirim dari WA. Jadi kamu kirim dokumen, kirim dalam bentuk dokumen. Kalau kamu buat dari screenshot, nanti saya nggak bisa lihat rumusnya. Oke? Caranya gimana, Sir? Gimana? Aku average. Temannya bilang gini, cara kirimnya gimana? Kamu lewat dari dokumen. Kirim lewat dokumen. Oke, bentar. Hah? Oh, Google Docs. Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Nah, temannya bilang nih, cara bikin border di Excel gimana biar rapi tugasnya? Oke, bentar, satu-satu.
Banyak banget ya yang nanya ya. Nah, ini kalau tulisannya itu seperti gini. Oke, bentar ya. Kalau tulisannya seperti gini, name. Nah, itu kamu perbesar saja selnya. Itu seperti gitu karena terlalu kecil. Kolomnya kamu perbesar seperti gini. Bisa nggak nih, Berwin? So, nanti kirim ke GC gimana? Sekali lagi saya bilang, kirim ke WA se. Nggak ngerti se. Ayo dong. Nah, di sini teman-temannya rata-rata dekat-dekatan nggak rumahnya? Oke. Elis dekat nggak rumahnya? Sama Alis ada yang dekat? Oke, kalau kalian mau kerjain bareng-bareng juga boleh, tapi punyanya tugas masing-masing. Aku tadi punyaku kok tadi bikin error, saya gimana bisa error? Saya dari tadi buat nggak error loh. Cara Sir, cara bikin dokumennya gimana? Oke, bentar ya. Di sini saya coba buka dari WA saja ya. Oke. Ya, semuanya perhatikan. Masih ada soalnya 2 loh. Soalnya masih ada 2. Cara untuk ngirim data itu adalah seperti begini. WA kita tampilannya adalah seperti gini, benar ya? Oke, semuanya coba fokus ke saya. Ini saya buat spotlight for everyone biar semuanya fokus ke saya. Saya pakai nama saya. Ini WA ya. Masih ada yang nggak ada pakai WA? Oke. Kemudian diklik yang ini. Kelihatan ya? Diklik yang ini. Yang ini diklik. Oke, kemudian kamu klik dokumen. Ya udah, pilih aja dokumen dari mana kamu simpan di handphone. Kalau dari handphone kan ada WA web. Kalau dari laptop kan ada WA web. WA website. Nah, gimana? Kan bikin dokumen di laptop gimana? Kalau ada dokumennya di laptop kan ada WA website loh. Nih web WhatsApp. Nah, kalau contoh dari WA ya udah tinggal seperti gini aja nih. Share screen ya. Nah, ini kita anggap WA kalau kamu pakai dari laptop, ya kamu tinggal tarik ini filenya, tarik kemudian buat kayak gini. Nih, move. Contoh seperti begitu. Klik tahan dan geser itu untuk mengkopinya. Saya di-scan kan dari laptop, ayo yo bukan di-scan. Ayo yo. Oke, itu satu soal. Soal kedua. Oke, ada 2 soalnya. Soal kedua itu adalah seperti begini. Ini kan hanya tinggal copy paste saja. Soal kedua adalah seperti gini. Buat grafiknya, oke? GPT tidak bisa bikin copy paste. Ya diketik dong, kan sekalian kamu belajar mengetik. Oke. Cara kedua, oke? Sorry. Soal kedua adalah seperti begini, bentar. Soal kedua adalah seperti gini. Ini datanya. Kita anggap adalah ini datanya. Oke, hello. Ya, dengar saya. Ini datanya, kita anggap ini datanya ya sama. Untuk membuat grafik kemarin ada nggak diajarin sama Sof Frederick? Ada. Caranya gampang, kamu blok datanya. Oke. Di blok datanya insert. Nge-lag pula lagi laptopnya. Astaga. Oke, nah ini ada tabelnya. Oh, wes, ini lebih gampang lagi soal yang kedua. Terus kita pencet yang ini, Hah? kiri, salin, terus taruh
Oke. Nah, bentar. Oke, ya, dengar saya. Nah, untuk soal yang kedua itu gampang banget. Datanya ini kamu copy, datanya ini kamu ketik kembali atau kamu copy, kemudian di blok seperti gini, insert ini tabel, pilih ini. Atau sekali lagi, gimana? Nah, sekali lagi saya bilang ya, kamu kan sudah mengetik, ya dengar saya. Ini kan ada datanya, oke? Ini ada datanya, kamu blok datanya, blok data seperti gini, kemudian insert, pilih yang ini. Nah, yang diminta tugasnya itu adalah grafik tipe batang dan tipe garis. Tipe garis juga sama nih. Kalau tipe garis kamu blok dulu lagi datanya. Blok datanya ulang nih, seblok. Kemudian insert, pilih yang garis. Nah, maka dia akan keluar grafiknya. Bisa nggak? Iya, kamu hanya tinggal ngeklik aja kok untuk soal nomor 2. Blok datanya, kemudian insert, pilih grafik yang ini. Kalau di WhatsApp perlu send di GC lagi nggak? Tidak perlu. Yang penting, oke, Jeffrey nanya Nisa, kalau pakai average kok keluarnya 273? Ya iya dong, kamu buatnya B3 tambah C3 tambah D3. Ini menambahkan. Nah, kalau pakai average itu rata-rata, average rata-rata itu adalah contoh 93, 95, 100. Sama dengan hanya gini. Dia pakai titik 2, bukan tambah. Oke. Ini untuk soal nomor 1. Saya enter. Rata-ratanya adalah 96. Kalau untuk, soal nomor 1 berarti udah paham ya. Untuk menjumlahkan tadi pakai apa? Kalau untuk menjumlahkan pakai sum. Kalau rata-rata gimana? Average atau average. Kalau tugas nomor 2, diblok dulu semua datanya, insert, kemudian pilih itu yang mana grafiknya. Batang sama garis. Gimana? Itu saya udah kasih tahu gimana trik and triknya, tinggal kamu buat saja kembali. Itu datanya kok 95 semua? Aku bikin deh. Terus ini kan kopi. Kopi yang bikin terus ini, terus ini, terus Paste. paste. Hanya gitu aja. Oke. Ya. Hello. Nanti jangan senya yang diapain. Oke. Ya. Udah tuh datanya tuh ya di blok aja. Kemudian insert. Ini ada. Langsung. Oke, kamu pilih aja. Nah, itu langsung keluar. Gampang kan? Dari mana sih pilihnya? No. Pilihnya itu adalah yang ini aja. Oke. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Bentar, sejalan lagi. Oke, kita udah habis waktunya rupanya. Udah lewat 34, 35. Sudah sampai 935 kan? Nanti ada contoh nggak pas di tugas? Oke. Di handphone udah 35, oke? Nah, ini kamu lihat nih, 1 menit lagi, oke? Untuk cara pengerjaan tugasnya, dilihat aja dari video pembelajaran kita saat ini. Nah, ini tadi kan udah kasih tahu gimana cara membuatnya.
Kalau nanti saya kasih untuk mengerjain tugasnya saya yang ngerjain, ya berarti kamu tinggal copy paste dong. Oke, nah saya udah kasih tahu gimana cara buat sum, bagaimana cara buat average. Kalau buat, kalau mau buat grafik, blok, insert, pilih grafiknya. Oke. Kita sampai di sini dulu. Berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Gak usah